Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ning. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana nih kabar kalian semua teman-temanku? Alhamdulillah baik Mbak Ning. Luar biasa Mbak Ning. Nah, teman-teman tahu tidak kenapa nih kalian berdua saya gabungkan di Zoom ini? Belum tahu Mbak Ning. Ya, belum tahu ya. Mbak Ning di sini mengumpulkan kalian berdua di sini yaitu untuk dalam rangka Mbak Ning akan memberikan suatu layanan yang namanya yaitu layanan konseling kelompok. Nah, sebelumnya ada yang pernah belum mengikuti layanan konseling kelompok ini? Belum pernah Mbak. Nah, sebelum kita memulai, kita bentuk dulu ya nama kelompoknya. Mungkin dari Mbak Novita atau Mbak Mei ada yang ingin memberikan saran? Bagaimana kalau nama kelompoknya Selamat Tinggal Masalah? Boleh, saya setuju. Nah, oke, berarti itu ya, kita memberi nama kelompok kita adalah Selamat Tinggal Masalah. Ya, Mbak Ning. Nah, sekarang teman-teman, Mbak Ning akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok adalah interaksi dalam mengentaskan masalah. Nah, masalah yang dialami yaitu masalah yang biasanya dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Dan di sini nanti kita akan membahas tentang masalah yang memang harus diselesaikan dengan segera. Tujuannya apa? Tujuannya adalah upaya pemecahan masalah yang pertama nanti kalian akan mengembangkan dan menambah pikiran kalian, kemudian persepsi kalian dan menambah wawasan. Kemudian dan nanti di antara kalian ini akan terjadi saling komunikasi antar anggota kelompoknya. Nah, sebelumnya Mbak Ning juga akan menerangkan tentang asas-asas di dalam layanan konseling kelompok. Nah, asas yang pertama yaitu asas kesukarelaan. Artinya di sini kalian nanti di sini tuh atas inisiatif sendiri, bukan karena paksaan. Yang kedua adalah asas kerahasiaan, yang artinya kalian nanti di sini akan bertukar pikiran, bercerita, dan tentang masalah yang kalian alami dan cukup kita bertiga yang tahu yang kalian alami masalahnya. Nah, kemudian asas yang selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Artinya nanti di sini Mbak Novita dan Mbak Mei akan saling terbuka. Nah, di kalian juga di sini kan sudah mengenal tuh jadi satu sama lain. Jadi nggak perlu ragu-ragu untuk mengungkapkan masalahnya. Yang terakhir adalah asas kenormatifan. Nah, sebelum kita masuk ke asas kenormatifan, kita diskusikan dulu saja aturan-aturan main yang harus kita alami nanti. Nah, mungkin ada yang bisa menyebutkan dulu kira-kira norma apa saja sih yang harus disepakati bersama. Mungkin sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, ada yang ingin menyampaikan norma-norma dalam konseling kelompok. Mungkin Mbak Novita bisa membacakan lagi norma-normanya. Jadi, norma-norma yang ada di dalam bimbingan konseling kelompok yang telah kita sepakati bersama adalah: satu, menggunakan bahasa Indonesia; yang kedua, menjaga rahasia; yang ketiga, saling terbuka; yang keempat, saling bertukar pendapat; yang kelima, yaitu saling menghargai pendapat. Nah, silahkan selanjutnya yaitu silahkan dari Mbak Mei atau Mbak Novita ada yang ingin mengungkapkan masalahnya masing-masing. Saya sekarang lebih senang menonton televisi, Mbak. Biasanya untuk menghilangkan kejenuhan selama di rumah. Nah, itu permasalahan dari Mbak Novita. Kalau dari Mbak Mei? Kalau saya itu sering nonton drakor, Mbak. Jadi karena terlalu sering sampai saya tuh lupa ngerjain tugas gitu. Oh, nah kira-kira dari masalah Mbak Mei dan Mbak Novita siapa yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Masalah Mbak Mei dulu, Mbak. Ya, oke. Sepertinya masalah Mbak Mei dulu ya yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi, permasalahan Mbak Mei itu
Gimana kalau Mbak Mei, apakah setuju permasalahannya kita selesaikan? Setuju, Mbak. Nah, coba Mbak Mei ceritakan kembali permasalahan yang Mbak Mei rasakan. Jadi itu gini, Mbak. Saya kan seneng banget yang namanya nonton drakor gitu. Kadang saking asiknya itu sampai saya tuh lupa gitu sama tugas saya, lupa ngerjain tugas, sampai ditegur sama guru karena sering nggak ngerjain tugas. Tuh. Nah, kira-kira konseling kelompok ini membahas tentang apa ya, teman-teman? Mungkin kecanduan nonton drakor. Iya, benar sekali. Yaitu kecanduan menonton film drakor. Oke, baik teman-teman, kita sekarang mulai mendiskusikan dan memberikan saran serta solusi apa sih yang memang harus dilakukan oleh Mbak Mei. Dari Mbak Novita? Kalau saran saya, Mbak Ning meminta bantuan orang tua untuk mengatur dan mengontrol penggunaan HP agar tidak selalu bermain HP terus-menerus. Nah, Mbak Mei, tadi Mbak Novita sudah memberikan saran dan arahan. Nah, sekarang Mbak Mei sebutkan lagi apa sih, kemudian apa saja sih yang Mbak Mei lakukan untuk mengurangi kecanduan menonton film drakor ini? Jadi hal-hal yang harus saya kurangin itu yang pertama, kurangin jam nonton drakor. Terus yang kedua, minta ibu saya untuk mengatur jadwal saya main HP. Ya, baik Mbak Mei. Bagaimana cara kita mengubah perilaku masalah itu? Nah, di sini Mbak Ning itu menawarkan untuk mencegah perilaku kecanduan menonton drakor yaitu dengan teknik behavioral kontrak. Nah, ada yang pernah mendengar teknik itu tersebut? Belum pernah, Mbak. Sekarang dengarnya. Belum pernah ya. Jadi behavioral kontrak itu adalah sebuah teknik yang mencari perilaku tertentu atau mengubah perilaku yang lama yang bermasalah itu dan dirubah menjadi perilaku yang baru atau tidak bermasalah. Nah, kontrak perilaku ini menegaskan suatu harapan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi dan harus ada konsekuensinya. Dan di sini saya akan menayangkan contoh kontrak perilaku. Nih, contoh kontrak perilaku. Jadi sebelum kita melakukan behavioral kontrak, kita tuh pasti ada kontrak kontrak perilakunya. Bentar ya, teman-teman. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Mbak Ning. Sudah ya, oke. Nah, di sini ini kan ada kontrak kontrak tingkah laku. Nah, jadi ini kan contohnya. Jadi sudah ada kayak keterangan subjek yang apa harus teman-teman isikan kayak saya ini pada tanggal berapa menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini gitu-gitu kan. Nah, dan contoh ini kan apa ya, teman-teman di sini bisa mengisi. Kemudian eh, di sini juga apa ya, kayak kalian tuh harus kayak menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Kalian misalkan Mbak Mbak Mei itu bilang di sini saya harus mengurangi durasinya, kemudian mengontrol segala sesuatunya dan di sini ditulis, kemudian ada tanda tangan konseli sama tanda tangan peneliti atau konselor gitu. Jadi nanti harus ada kesepakatan di antara keduanya. Kemudian habis itu ada usaha yang dianggap berhasil. Usaha saya yang dianggap berhasil bila apa gitu diisi. Kemudian kalau misalkan bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan apa, misalkan hadiah atau reward. Nah, biasanya juga di dalam kontrak tingkah laku ini juga ada konsekuensinya bila misalkan Mbak Mei itu tidak melaksanakan apa ya, melaksanakan yang Mbak Mei lakukan tadi gitu. Bagaimana teman-teman, apakah sudah paham? Sudah paham, Mbak.
Oke, jadi adakah yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Mbak, sudah cukup. Nah, kalau tidak ada, coba sih Mbak Novita membuat kesimpulan dalam konseling kelompok pada hari ini. Kesimpulan yang saya dapat, kecanduan menonton drakor dapat menyebabkan kita menjadi lupa waktu, tugas yang tidak terselesaikan, bahkan sampai kena marah karena sering begadang. Nah, untuk mengatasinya, kita harus bisa mengurangi atau menghilangkan rasa menonton film tersebut, berpikir positif, dan meminta pertolongan saudara, teman, atau orang tua untuk mengontrol kita dalam bermain HP. Ya, bagus sekali Mbak Novita kesimpulannya. Nah, sekarang pesan apa sih yang kalian dapatkan dengan mengikuti konseling kelompok hari ini dari Mbak Mei? Kalau saya pribadi, masalah saya jadi dapat pencerahan ya Mbak, jadi dapat solusi penyelesaiannya. Jadi nanti ke depannya saya akan lebih berusaha untuk memanajemen waktu saya dengan lebih baik. Nah, sekarang silahkan Mbak Novita lagi. Kalau saya di sini jadi mendapatkan pengetahuan baru, Mbak. Dengan mengikuti konseling, ini saya bisa mengungkapkan masalah saya dan juga memberikan solusi untuk teman-teman semua. Nah, jadi itu tadi ya, sebuah masukan, pesan yang bisa disampaikan oleh Mbak Novita dan Mbak Mei. Jadi karena waktunya kita sudah habis, maka saya akan mengakhiri konseling kelompok dengan berdoa bersama dan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mbak Ning. Terima kasih, Mbak Ning.